Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gatsi, selamat datang kembali di Podcast Gatsi. Baik, bagaimana kabar Sobat Gatsi kali ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan yang suci ini hingga hari kemenangan nanti. Amin. Sebelum itu, perkenalkan saya Syifa Ramadiani sebagai host yang akan menemani Sobat dalam podcast Gatsi kali ini. Dan tentunya di podcast kali ini saya tidak sendirian loh. Saya ditemani oleh narasumber dan beliau adalah guru pendidikan agama Islam sekaligus pembina dari organisasi Rohani Islam dan organisasi pramuka di SMA Negeri 1 Jatilawang. Kita sambut yaitu Ibu Siti Maryam. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Gatsi ini. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait amalan dalam bulan Ramadan. Nah, penasaran kan bagaimana penjelasannya? Maka dari itu, tetap stay tune di podcast Gatsi kali ini. Sobat Gatsi, penasaran gak sih terkait tema yang dibawakan pada podcast kali ini? Baik, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, bagaimana kita sebagai seorang muslim di bulan Ramadan wajib menjalankan ibadah puasa? Oke. Sebelum saya menjawab, saya akan menjelaskan bahwa Allah sebelum menciptakan manusia itu sudah menciptakan makhluk lain, di antaranya yaitu satu malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dengan sifat yang baik, ya, dengan sifat yang baik, yang selalu benar, tidak pernah salah, terus tidak punya nafsu, tidak makan dan tidak minum. Malaikat itu selalu tunduk apa yang diperintahkan oleh Allah. Terus yang kedua yaitu setan. Setan sifatnya jelek, ya. Setan itu sifatnya jelek, tidak pernah benar, selalu membangkang apa yang diperintahkan oleh Allah. Terus yang ketiga yaitu hewan. Hewan itu mempunyai sifat naluriah. Hewan mempunyai nafsu, suka makan, suka minum. Kalau merasa terganggu akan menyerang. Itu hewan. Nah, Allah menciptakan manusia dengan sifat ketiga yang ada di malaikat, setan, dan hewan. Jadi tiga sifat yang ada di malaikat, di setan, di hewan itu ada pada manusia. Ada manusia yang baik sifatnya, ada yang sifatnya jelek, dan juga ada yang sifatnya kayak hewan, suka makan, suka berbuat yang tidak-tidak, seperti itu. Nah, untungnya Allah itu memberikan kelebihan terhadap manusia itu, yaitu apa ya? Akal. Allah memberikan keistimewaan kepada manusia, yaitu Allah memberikan akal. Akal itu digunakan untuk kita berpikir untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, seperti itu. Terus kembali kepada pertanyaan tadi, mengapa kita sama Allah disuruh puasa? Supaya manusia itu seperti malaikat. Kalian pingin masuk surga? Kalau pingin masuk surga berarti sifatnya harus seperti malaikat. Baik. Nah, Allah menguji kita supaya kita bisa seperti malaikat. Dengan apa? Ya dengan berpuasa. Arti dari
puasa itu ada dua, yaitu saum dan siam. Saum dan siam itu mempunyai arti yaitu menahan diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kayak contoh, ada makanan di depan kita tahan tidak makan, ada minuman yang seger-seger di depan kita juga kita tidak minum. Punya pacar, tidak pacaran. Di bulan Ramadan ini Allah menyuruh kita untuk menahan semuanya, menahan dari rasa lapar dan rasa haus. Selain itu juga kita disuruh untuk menahan dari hati kita, disuruh menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Itu tujuan kita untuk berpuasa, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu, apa tujuan kita menjalankan ibadah puasa, Bu? Tujuan kita untuk menjalankan puasa itu, kita dilatih sama Allah untuk bisa menahan hawa nafsu kita. Biasanya kita full main HP 24 jam. Biasanya kalau kita makan itu tidak peduli, pokoknya makan apa-apa pingin dimakan. Nah, Allah itu ingin menguji kita di bulan Ramadan ini untuk menahan supaya kuat apa tidak kita menahan dari hawa lapar dan haus. Terus kita juga bisa menahan apa tidak dari hal-hal yang tidak baik. Kayak contoh, yang namanya puasa itu kan kita tidak hanya cuma menahan dari rasa lapar dan haus, tapi kita juga menjaga hati kita supaya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, kayak sesuatu yang dosa, seperti itu. Jadi tujuan kita untuk puasa yaitu supaya kita bisa masuk surga, biar kita menjadi orang yang lebih baik, biar di dalam surga nanti kita seperti malaikat, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal berikut, yaitu apa saja amalan-amalan utama yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Oke. Amalan-amalan di bulan Ramadan itu banyak. Tentunya yang pertama yaitu puasa. Karena apa? Puasa di bulan Ramadan itu adalah suatu hal kewajiban, dilakukan dalam 1 tahun sekali. Iya, karena puasa itu dilakukan dalam 1 tahun sekali. Orang yang melakukan puasa itu sebuah keistimewaan. Karena apa? Di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang ngakunya Islam, tapi ternyata tidak melaksanakan puasa. Iya apa tidak? Iya, Islam KTP. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu, apa tujuan kita menjalankan ibadah puasa? Tujuan kita untuk menjalankan puasa itu, kita dilatih sama Allah untuk bisa menahan hawa nafsu kita. Biasanya kita full main HP 24 jam. Biasanya kalau kita makan itu tidak peduli, pokoknya makan apa-apa pengen dimakan. Nah, Allah itu ingin menguji kita di bulan Ramadan ini untuk menahan supaya kuat apa tidak kita menahan dari hawa lapar dan haus. Terus kita juga bisa menahan apa tidak dari hal-hal yang tidak baik. Kayak contoh, yang namanya puasa itu kan kita tidak hanya cuma menahan dari rasa lapar dan haus, tapi kita juga menjaga hati kita supaya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, kayak sesuatu yang dosa, seperti itu.
Jadi tujuan kita untuk puasa yaitu supaya kita bisa masuk surga, biar kita menjadi orang yang lebih baik, biar di dalam surga nanti kita seperti malaikat, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal berikut, yaitu apa saja amalan-amalan utama yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Amalan-amalan di bulan Ramadan itu tentunya yang pertama adalah amalan puasa. Karena apa? Puasa di bulan Ramadan itu adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Puasa itu sama dengan sholat wajib 5 waktu. Hukumnya adalah wajib. Nah, banyak sekali sekarang orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak melaksanakan puasa. Ya. Banyak orang-orang yang ngakunya puasa tapi ternyata di belakang hotel. Ya. Katanya haid untuk alasan untuk anak-anak perempuan mungkin mudah ya, tapi untuk anak laki-laki mungkin sulit untuk alasan tidak berpuasa. Tapi ternyata banyak sekali sekarang di jalan-jalan kadang saya lihat rumah makan gak ada buka, restoran-restoran banyak orang-orang di situ, nggak cuma perempuan tapi laki-laki juga makan di situ. Jadi orang-orang yang di dalam bulan puasa ini melaksanakan puasa 30 hari full itu sangat luar biasa. Berarti imannya itu kuat dalam menahan segalanya. Seperti itu. Terus yang kedua adalah sholat tarawih. Nah, ya awal-awal pertama di hari pertama dan kedua mungkin masjid masih penuh ya. Semuanya pada ikut sholat tarawih. Tapi setelah hari ke-15 ke atas masjidnya mulai ke depan. Ya. Yang tadinya penuh tinggal separuh, bahkan tinggal beberapa hari. Karena apa? Untuk melaksanakan sholat tarawih juga termasuk berat. Kenapa? Karena apa? Kita sudah buka puasa dan posisi perut sudah kenyang dan badan kita mungkin sudah capek, pengennya tidur. Tapi alangkah luar biasanya orang yang berusaha untuk menjalankan sholat tarawih. Itu di hadapan Allah itu sebuah keistimewaan. Terus yang ketiga adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar itu di hari apa saja? Di hari ganjil. Ya. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Di tanggal-tanggal tersebut, di hari-hari ganjil tersebut, itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, kenapa malam Lailatul Qadar itu dinamakan malam pelebur dosa? Ya, karena apa? Ketika kalian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malam Lailatul Qadar, insya Allah dosa-dosa kalian akan diampuni. Dan apabila kalian ingin mempunyai hajat atau keinginan, berdoalah di malam Lailatul Qadar. Terus yang keempat yaitu banyak bersedekah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu orang yang bersedekah itu pahalanya akan dilipat gandakan. Memberi 1 dus kotak nasi kepada orang yang berpuasa itu pahalanya seperti memberikan 1000 dus nasi kepada orang yang berpuasa. Tadi di
Disebutkan oleh Ibu bahwa Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Lantas, bagaimana caranya untuk kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Ya. Banyak sekali amalan-amalan di Lailatul Qadar, yaitu kita membaca Al-Quran, sholat malam, terus beriktikaf. Beriktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan kayak membaca Al-Quran tadarus, terus zikir, dengan mengucapkan istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Di situ banyak sekali manfaatnya. Ketika kita mempunyai hajat, berdoalah. Ketika kita ingin dosa-dosa kita diampuni, minta ampunlah kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Berarti untuk seperti kita merasa kalau kita memiliki dosa yang besar, Bu. Nah, itu apakah kita perlu untuk melakukan sholat taubat pada malam Lailatul Qadar tersebut? Itu malah lebih bagus seperti itu. Jadi manusia itu pasti punya dosa. Manusia itu pasti punya dosa. Jadi seumur hidup, walaupun satu kali, sholatlah taubat. Walaupun satu kali, laksanakan sholat taubat walaupun satu kali. Apalagi di bulan Ramadan, baik sekali untuk sholat taubat. Karena sebagai manusia kita tentunya banyak sekali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir, Ibu. Ya. Apa pesan dari Ibu untuk kami semua, termasuk Sobat Gatsi, di bulan Ramadan ini? Kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dan kita menambah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti itu. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dan selalu diampuni dosa-dosa kita di bulan yang berkah ini. Amin ya robbal alamin. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada Ibu Siti Maimunah atas wawasan yang diberikan dalam pemaparan materi terkait amalan dalam bulan Ramadan. Terima kasih, Ibu. Kami juga berterima kasih kepada Sobat Gatsi yang telah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua dapat belajar dari materi yang telah dibahas dan menjadikan bulan Ramadan sebagai jembatan bagi kita semua dalam mencari dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.